Bab ke-27. Ai. Taskia Jeti merutuki dirinya sendiri yang tiba-tiba memikirkan hal itu. Dia mendadak jadi terbawa perasaan. Seolah dia merasakan akan menikah beneran. Padahal ini hanya akting saja. Apa karena mungkin tidak ada yang dipikirkan dia selain tentang pernikahan sandiwara dan aktingnya itu. Saat sedang melamun, tiba-tiba ponsel Taskia bergetar dengan dering yang tidak terlalu keras. Dilihatnya Zildan yang menghubunginya. Taskia langsung mengangkat panggilan itu. Ya, Assalamualaikum. Sapa Taskia kemudian. Kamu gak sibuk kan? Bagaimana kalau kamu yang mengurus semua pernikahan kita? Dari persiapannya, mencari wedding organizer, dan juga lain-lainnya. Nanti kamu akan dibantu oleh Bagas dan juga Santi, sekretaris aku. Kok aku? Mas, memangnya kapan akan menikah? Aku gak tahu loh. Apa tinggal menyerahkan pada wedding organizer saja? Jujur kalau diminta untuk mengurus acara pernikahan, masih ada trauma di diri Taskia. Ya karena bunda sibuk dengan bisnisnya. Gak mungkin Oma yang mengurus. Aku juga sibuk. Mana sempat mengurus yang begituan. Jadi tugas itu aku limpahkan ke kamu. Nanti dibantu Santi dan juga Bagas. Aku percaya kamu tahu. Bisa juga dan pandai mempersiapkan acara pernikahan karena kamu sudah pernah mengalami itu sendiri. Taskia menghela nafas. Tentu saja beda rasanya. Saat kemarin dia menyiapkan acara pernikahannya yang dengan harapan tinggi pernikahannya. Namun sekarang jelas berbeda. Maunya yang bagaimana memangnya kamu? Mas, ini cuma pernikahan sandiwara. Masa iya harus excited banget mempersiapkannya dan harus sesuai dengan pernikahan impian? Gitu. Zildan meraup mukanya. Mau ini sandiwara atau enggak? Pernikahan aku harus dilaksanakan paling tidak harus terkesan dan baik. Sepertinya pernikahannya intimate wedding aja. Biar lebih eksplosif apalagi ini cuma akting belaka. Kalau perlu jangan sampai terekspos media. Baiklah. Itu sepertinya lebih mudah. Panggilan itu pun segera diakhiri oleh Zildan. Dan Taskia langsung mencari ide dan konsep tentang pernikahan dan temannya yang bagus. Mungkin akan sesuai selera Zildan. Jadi keesokan harinya, Taskia langsung bergerak sesuai dengan permintaan Zildan. Mengurus persiapan pernikahan mereka yang tinggal beberapa hari lagi. Taskia terpaksa harus mendatangi beberapa wedding organizer bersama dengan Santi dan Bagas. Keduanya hanya membantu sekedarnya karena memang keduanya pun belum sama-sama menikah. Jadinya akhirnya Taskia pun memutuskan sendiri dengan meminta pertimbangan Santi dan Bagas. Kira-kira selera Zildan itu seperti apa? Meskipun mengatakan sudah ingin tidak tahu apa-apa tentang Firda, tetap saja Bara kepikiran dengan gadis itu. Karena walau bagaimanapun, Bara juga sayang pada Firda, yang setia menemani dan tempat melampiaskan hasratnya saat pria itu kesepian. Bara duduk melamun di kursinya, memikirkan Firda setelah dia kemarin mendapat berita dari teman Firda yang mengaku bernama Bella itu. Dari kemarin Bara sudah mencoba cuek dan tidak memikirkan Firda lagi. Terserah mau nggak di situ menghilang atau mau kemana. Namun hari ini dia kembali teringat Firda dan perkataan teman Firda itu. Jangan-jangan Desti sudah bertindak dengan menculik Firda. Aku tahu bagaimana Desti dan sepak terjangnya. Bahaya ini kalau dia sudah turun tangan. Gumam Bara, memikirkan kemungkinan yang terjadi. Aku nggak kepikiran minta orang-orangku untuk mengawasi Firda sih. Sehingga harus seperti ini kejadiannya. Sesalnya kemudian. Tidak mungkin Firda menghilang begitu saja tanpa sebab. Bara segera membuka ponsel pribadinya. Dengan nomor pribadi yang istrinya juga tidak tahu. Itu nomor dan ponsel yang dia pakai untuk berhubungan dengan para selingkuhannya. Bara membuka blokiran pada nomor Firda, kan Regi yang masih babak belur. Kalau kalian tidak mau mengurusnya, bebaskan saja dia. Buang di tempat sepi dan tutup matanya. Baik, bos. Panggilan itu pun berakhir. Sementara di sana, anak buah Bara pun segera bertindak, mengangkut Regi dan akan membebaskannya di suatu tempat. Regi tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya pasrah saja. Badannya sudah remuk redam dan babak belur. Rasanya juga sudah tidak karu-karuan.
Baru pertama kali ini diajar sampai seperti ini. Sialan memang. Setelah perjalanan di dalam mobil yang lumayan lama, akhirnya Regi diturunkan entah di mana. Kami bebaskan. Tapi awas aja kalau sampai kamu buka mulut. Kami akan dengan mudah melacak posisi di mana kamu, kembali menangkap kamu, dan nanti tidak akan mengampuni lagi dan tidak akan memberikan kesempatan kamu untuk menghirup udara dunia ini. Ancam anak buah Bara sebelum pergi meninggalkan Regi. Iya, stupid. Aku tahu. Sahut Regi yang sudah tidak sabaran dan senang saat dibebaskan. Kami sudah punya semua video kamu. Jadi jangan coba-coba cari masalah. Apalagi sampai lapor polisi. Polisi belum menangkapmu, kami sudah akan menangkapmu lagi. Iya. Dan setelah itu, Regi pun ditinggalkan begitu saja dengan tangan terikat dan mata tertutup. Sialan memang orang-orang itu. Katanya membebaskan, tapi malah aku masih seperti ini. Tolong. Tolong. Regi berteriak minta tolong, berharap ada orang yang mendengarnya dan melepaskan ikatan di tangannya serta penutup matanya. Regi terpaksa hanya diam di tempat. Tidak berani bergerak karena takut salah jalan dan malah dia yang celaka. Sementara itu, Firda masih disekap di suatu tempat. Dia jadi bertanya-tanya siapa yang sudah menculiknya. Karena sampai sekarang orang-orang itu tidak ada yang mengatakan siapa yang menyuruh mereka untuk menangkapnya dan menyekapnya seperti ini. Hingga pagi menjelang siang ini, pintu ruangan di mana dia disekap itu terbuka. Firda cuek dan tidak menoleh ke arah pintu karena pasti yang datang orang untuk mengantarkan makanan seperti biasanya dari kemarin-kemarin. Hei, Jalang! Kamu ternyata seperti ini rupanya. Suara seorang wanita menyapa, sehingga membuat Firda langsung menoleh ke arah asal suara. Lebih tepatnya di ambang pintu itu berdiri seorang wanita. Firda memperhatikan wanita itu. Wanita berumur sekitar 40-an, masih cantik dan elegan dan tentu saja modis di usianya. Otak kiri dan langsung berpikir. Apa ini jangan-jangan istrinya Om Bara? Sepertinya iya. Apa kamu bilang? Dan siapa kamu ini? Jawab Firda, dengan nyali besar juga. Wanita itu menatap sinis ke arah Firda. Jadi kamu Jalang yang menggoda suamiku, sehingga suamiku selingkuh. Tentu saja kamu yang juga memoroti harta suamiku. Cih, murahan sekali jadi wanita. Bisanya jual diri untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Firda tersenyum. Oh, ini beneran istrinya Om Bara. Tante ini istrinya Om Bara? Iya. Iya. Kenapa memangnya? Kenapa kamu memanggilku tante? Ya karena kamu sudah tante-tante. Istrinya Om Bara. Sudah matang dan hampir parubaya. Lalu harus aku panggil apa? Mbak? Cih, terlalu muda. Sok merasa cantik dan merasa muda, serta menolak tua. Pantas saja Om Bara lebih nyaman sama aku, daripada sama tante yang mungkin sudah turun mesin, sudah tidak enak dipakai lagi, pastinya sudah kendor di mana-mana. Rahang Desti mengeras, berani juga ternyata gadis ingusan itu melawannya. Bahkan sampai mengeceknya dan mengatainya seperti itu. Tidak tahukah gadis itu seberapa kekuatannya? Bisa saja dia membunuh gadis itu sekarang juga. Kenapa diam, Tante? Bener kan apa yang aku bilang? Gak menyangkalkan? Sudah mengaku saja. Kalau Tante masih bisa main servis Om Bara dengan baik, gak mungkin Om Bara cari pelarian di luaran sana. Apalagi ketemunya sama aku. Sama seorang gadis yang tentu saja masih kencang di mana-mana dan masih singset serta masih menjepit enak. Dan itu yang membuatnya selalu ketagihan ingin sama-sama dengan aku. Sialan kamu! Bisa-bisanya kamu mengejek aku seperti itu. Suamiku itu hanya kurang perhatian dari aku, sehingga kamu sebagai pelariannya. Ya memang aku merasa aku pelariannya, tapi aku lebih baik dari istrinya. Aku nyatanya lebih cantik dan lebih seksi serta masih kencang apa-apanya. Dibanding tante yang sudah hampir peot. Cantik pun karena suntik apa-apa. Firda tersenyum sinis melihat reaksi istrinya Om Bara marah dan kesal seperti itu. Mau dia marah silakan. Toh memang kenyataannya seperti itu. Firda juga sudah terlanjur ditangkap dan disekapnya seperti ini. Om Bara pasti akan kesal dan marah kalau tahu tante menyekap aku di sini.
dia pasti akan bertindak. Katakanlah Firda terlalu percaya diri, biarin saja biar wanita di depannya itu kepanasan. Terbakar sekalian pun tidak apa-apa sepertinya. Desti menarik nafas dan membuangnya dalam perlahan. Ternyata gadis di depannya itu tidak bisa diintimidasi, meskipun sudah disekap dan kelihatan lusuh karena sudah 2 hari ini tidak berganti baju. Kalau dilihat memang dasarnya gadis itu cantik, kulit putih dan mukanya glowing. Pantas aja suaminya tergila-gila pada gadis itu dan juga mungkin dengan servisnya. Aku akan membuat kamu menderita dan buruk rupa, sehingga kamu tidak akan menarik lagi untuk suamiku. Silahkan saja. Mau melakukan apa pada aku? Nanti pasti Om Bara akan membelah aku. Biarin sajalah semakin menjadi kepedean Firda. Untuk bisa menakut-nakuti wanita hampir parubaya di depannya itu. Dasar jalang kamu. Otakmu isinya pun itu terus. Seputar selangkangan. Ya daripada kamu. Otakmu cuma isi bisnis dan uang saja. Sedangkan yang dibutuhkan laki-laki itu, bukan itu. Pintar tapi nggak bisa berpikir. Desti langsung tertampar. Sialan kamu.